Salju pertama tahun ini turun di Hehuanshan tanggal 8 dini hari. Salju tebal juga menutupi mobil yang berhenti di sepanjang jalan. Salju bukan hanya turun di Pondok Wuling, namun juga di pusat layanan pariwisata dan stasiun peristirahatan Kunyang. Es mulai membeku di permukaan jalan provinsi nomor 8 seksi 123 hingga 131 km, sehingga hanya dapat dilalui oleh mobil yang dilengkapi sarana rantai salju. Salju mulai turun sejak pukul 6 tanggal 7 di Villa Cuifeng, Taipingsan. Ini merupakan salju pertama selama 3 tahun yang turun di Villa Taipingsan. 超兴奋的，终于等了3年，太平山第一场雪。我们会启动那个车辆的1000台的总量管制，到达上限之后，我们就会做一个管制。有车辆出去园区之后，才会再有放行车辆入园。 Diingatkan oleh pihak area wisata, hanya mobil yang dilengkapi dengan rantai salju baru boleh masuk ke area Villa Taipingsan. Salju mulai turun sejak pukul 3 dini hari tanggal 8 di Dusun Taiyao, Kabupaten Hsinchu. Warga tampak gembira merekam salju yang turun. Salju juga turun tanggal 8 dini hari di Lalasan Taoyuan. Salju dikabarkan juga turun tanggal 7 malam di Jembatan Gantung Xiaoulai. Namun berita ini kemudian diralat setelah pengamatan dan klarifikasi oleh Biro Pariwisata Taoyuan yang menyatakan bahwa hal ini bukan merupakan salju. Warga berbondong-bondong berkunjung ke Yangmingshan untuk melihat salju. Ada yang bermain lempar bola salju, ada yang mencoba membuat boneka salju, dan ada yang bermain ice skating di atas jalan. Suhu di Tatunsan mencapai titik beku sejak tanggal 8 dini hari, sehingga polisi melakukan kontrol kendaraan akibat es yang membeku di atas jalan. Rekor suhu terendah selama musim dingin ini telah tercatat pada 10 stasiun pengamatan cuaca Biro Cuaca Pusat. Padahal periode suhu terdingin masih belum tiba. 整周来讲，从今天开始到下周3的清晨，其实除了礼拜天稍稍回温之外的话，整期的温度都是偏低的，所以提醒大家要做好保暖的工作。 Suhu terendah tanggal 8 di Kepulauan Luar berada di Tongying, yakni 4 derajat Celcius. Sedangkan suhu terendah di Pulau Taiwan muncul di Wuku, yakni 4,7 derajat Celcius pada pagi hari. Suhu malam ini masih termasuk rendah dan akan berlanjut hingga Sabtu esok. Suhu akan menghangat pada hari Minggu, namun masa udara dingin kontinental akan tiba pada hari Senin dan berlanjut hingga Rabu mendatang. Udara dingin menyebabkan ubin dinding bangunan mudah terkelupas. Asosiasi Sertifikasi Keselamatan Bangunan menyampaikan perubahan cuaca ekstrim menyebabkan ubin dinding mudah terkelupas akibat menggembung saat panas dan menyusut saat dingin, terutama pada dinding bangunan tua sehingga dapat memengaruhi keamanan struktur bangunan. Tonjolan pada ubin dinding tak mudah diamati oleh warga kecuali sudah parah. Warga disarankan untuk melintas di dalam jalur beratap. Pemilik atau pengelola gedung dapat dijerat UU konstruksi bangunan dan dijatuhi sanksi 60.000 hingga 300.000 dolar Taiwan bila ubin gedung tersebut jatuh dan melukai warga. Dan sanksi akan terus diberikan hingga perbaikan telah dilakukan. Kecelakaan pesawat ringan terjadi tanggal 7 di Santimen, Pingtung. Setelah menerima laporan insiden, Biro Pemadam Kebakaran segera mengutus 10 kendaraan dan 40 orang tim penyelamat yang berhasil menemukan bangkai pesawat dan 2 jenazah pada pukul 10 malam lewat. Kedua korban adalah pilot bermarga Lin dan penumpang bermarga Chen. Jenazah telah diangkut dari lokasi kejadian pada tengah malam dan diperiksa oleh pihak kepolisian pada pagi harinya. Menurut hasil pemahaman, pesawat ringan naas ini terbang dari wilayah Kaohsiung dan hilang kontak saat berada di atas jembatan gantung Liuli, Santimen. Pihak operator yang menyewakan lahan lepas landas berspekulasi bahwa kondisi cuaca buruk merupakan faktor utama penyebab kecelakaan.